Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang. Saya Desti Sri Sunario dengan NIM 2151307 dan rekan saya Irma Yanti dengan NIM 2151620. Kami di sini akan memaparkan sebuah materi tentang jenis-jenis belajar untuk memenuhi tugas makalah dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian belajar dan juga jenis-jenis belajar yang akan disampaikan oleh rekan saya, Irma Yanti. Kepada Irma Yanti, saya persilahkan. Terima kasih kepada Teh Desti selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang belajar. Belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Adapun jenis-jenis belajar menurut para ahli dilihat dari tujuan dan hasil yang diperoleh dari kegiatan belajar. Para ahli umumnya mengumumkan ke-8 jenis belajar adalah sebagai berikut. 1. Belajar abstrak. Belajar abstrak pada dasarnya adalah belajar dengan menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya ialah memperoleh pemahaman serta pemecahan yang tidak nyata. Dalam mempelajari hal-hal yang abstrak, peranan akal atau rasio sangatlah penting. Begitu pula penguasaan atas prinsip-prinsip dan konsep-konsep termasuk dalam jenis ini. Misalnya, belajar tauhid, astronomi, kosmografi, kimia, dan aritmatika. Yang kedua, belajar keterampilan. Belajar keterampilan merupakan proses belajar yang bertujuan memperoleh keterampilan tertentu dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik. Dalam belajar jenis ini, proses pelatihan yang intensif dan teratur sangat diperlukan. Termasuk belajar dalam jenis ini, misalkan belajar cabang-cabang olahraga, melukis, memperbaiki benda-benda elektronik. Bentuk belajar keterampilan ini disebut juga latihan atau training. Yang ketiga, belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar yang bertujuan memperoleh keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Termasuk belajar jenis ini misalnya belajar memahami masalah kekeluargaan, masalah penyelesaian konflik antar etnis atau antar kelompok, dan masalah-masalah lain yang bersifat sosial. Yang keempat, belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar untuk memperoleh keterampilan atau kemampuan memecahkan berbagai masalah secara logis dan rasional. Tujuannya ialah memperoleh kemampuan atau kecakapan kognitif guna memecahkan masalah secara tuntas. Untuk itu, kemampuan individu dalam menguasai berbagai konsep, prinsip, serta generasial amat diperlukan. Yang kelima, belajar rasional. Belajar rasional adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis atau sesuai dengan akal sehat. Tujuannya ialah memperoleh beragam kecakapan menggunakan prinsip dan konsep-konsep. Jenis belajar ini berkaitan erat dengan belajar pemecahan masalah. Dengan belajar rasional, individu diharapkan memiliki kemampuan rasional problem solving, yaitu kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan pertimbangan dan strategi akan sehat, logis, dan sistematis. Belajar kebiasaan.
Yang keenam adalah belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan baru untuk memperbaiki kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan selain menggunakan perintah, keteladanan, serta pengalaman khusus, juga menggunakan hukum dan ganjaran. Tujuannya agar individu memperoleh sikap dan kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan lebih positif, dalam arti selaras dengan kebutuhan yang ruang dan waktu atau bersifat kontekstual. Yang ketujuh yaitu belajar apresiasi. Belajar apresiasi pada dasarnya adalah belajar mempertimbangkan nilai atau arti penting suatu objek. Tujuannya agar individu memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa, dalam hal ini kemampuan menghargai secara tepat. Artinya penting objek tertentu, misalnya apresiasi sastra, apresiasi musik, dan apresiasi seni lukis. Dalam mengapresiasikan mutu karya sastra, misalnya seorang individu perlu mengetahui hakikat keindahan atau estetika di samping mengetahui hal-hal lain sebagai bentuk ungkapan, isi ungkapan, bahasa ungkapan, dan nilai ekspresinya. Yang kedelapan, belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan dimaksud sebagai belajar untuk memperoleh sejumlah pemahaman, pengertian, informasi, dan sebagainya. Belajar pengetahuan juga dapat diartikan sebagai sebuah program belajar terencana untuk menguasai materi pelajaran dengan melibatkan kegiatan investigasi atau penelitian dan eksperimen. Tujuan belajar pengetahuan ialah agar individu memiliki pengetahuan wawasan yang luas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Irmayanti yang sudah mempersilahkan kembali kepada saya. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis belajar dikutip Effendi dan Fraja tahun 1993 akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Baik, materi selanjutnya itu mengenai jenis-jenis belajar dikutip Effendi dan Fraja tahun 1993. 1. Belajar berdasarkan pengamatan. Jenis belajar ini adalah belajar berdasarkan pengamatan sensori terhadap objek-objek dunia sekitar dengan berbagai alat indera untuk melihat, mendengar, meraba, mengecap, dan sebagainya. Contohnya, berkat pengamatan seorang anak mula-mula mengenal ibunya, kemudian anggota keluarga yang lainnya, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya. Demikian pula, belajar taraf tinggi tidak terlepas dari faktor pengamatan, sekalipun sering juga dibantu dengan alat-alat seperti mikroskop untuk melihat bakteri, teleskop, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, itu adalah belajar berdasarkan gerak. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam belajar motoris, mengetahui tujuan dengan jelas dan yakin terhadap faedah tujuan itu, mempunyai tanggapan yang jelas tentang kecakapan yang dipelajari. Tanggapan itu diperoleh melalui demonstrasi atau gambaran-gambaran ataupun penjelasan lisan. Pelaksanaan yang tepat pada taraf permulaan, sebab kesalahan yang dilakukan pada taraf permulaan belajar akan mengurangi efisiensi belajar selanjutnya. Kemudian latihan untuk mempertinggi kecepatan. Metode keseluruhan atau bagian dalam belajar motoris pada umumnya metode keseluruhan lebih efisiensi daripada metode bagian. Misalnya belajar menulis kata-kata atau kalimat lebih baik ketimbang belajar menulis huruf. Latihan seperti dalam situasi hidup atau dalam situasi sebenarnya, latihan atau belajar motoris lebih efektif bila perhatian tidak
terlampau dipusatkan pada gerakan itu sendiri. Misalnya, belajar mobil, perhatikan ditunjukkan kepada keadaan lalu lintas atau situasi jalan, tidak pada gerakan kaki atau tangan. Seperti itu. Yang ketiga itu belajar berdasarkan menghafal. Beberapa petunjuk tentang menghafal adalah sebagai berikut. Apa saja yang dihafalkan terlebih dahulu harus dipahami atau dimengerti benar-benar. Hal yang dihafalkan harus jelas kaitannya antara satu masalah dengan masalah yang lainnya, sehingga merupakan suatu kerangka keseluruhan dan menggunakan hal-hal yang dihafal secara fungsional dalam situasi tertentu. Menggunakan memoteknik, misalnya repelita mengulangi hafalan atau mengulangi hafalan. Yang keempat itu adalah belajar berdasarkan pemecahan masalah. Nah, adapun langkah-langkah dalam problem solving atau pemecahan masalah antara lainnya, yang kesatu memahami masalah atau problema. Yang kedua mengumpulkan keterampilan atau data. Yang ketiga merumuskan hipotesis. Yang keempat menilai atau mengkaji hipotesis. Yang kelima mengadakan eksperimen atau percobaan. Yang keenam membentuk kesimpulan. Metode problem solving atau pemecahan masalah dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah atau pelajaran, misalnya sejarah, biologi, ilmu alam, bahasa, ilmu pasti, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, belajar berdasarkan emosi. Belajar berdasarkan emosi bertujuan menanamkan aspek-aspek kepribadian, misalnya ketekunan, ketelitian, kebersihan, sikap, dan yang sehat terhadap pekerjaan, minat yang luas, dan sebagainya. Jadi, belajar tidak semata-mata dititik beratkan kepada how to make a living, tetapi juga how to live, gitu. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kami akan menjawabnya sebisa kami dan semaksimal mungkin. Cukup sekian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.